baik, mendapat berkah dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita awali dulu pelajaran kita dengan membaca doa. Oke, Dirman, boleh silakan. Baca doa, mulai. Sholawat satu kali ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra. Baik anak, kalau kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, ya, kita harus bisa apa lagu kebangsaan kita, lagu nasional. Baiklah, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negara kita, negara Indonesia, ya. Baiklah, bersama-sama yuk kita nyanyiin lagu, yuk berdiri nyanyi lagu dari oke ya, oke. Boleh, Siva ke depan, temannya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin tahu, pernahkah kalian makan sebo bolu? Pernah. Pernah, pasti rasa bolu itu Manis. manis apa asin? Manis. Benar. Oke, nah kalau misalnya Ibu punya soal cerita nih, kalau Ibu mempunyai 1/2 kue, 1/2 kue, kemudian Ibu tambahkan lagi 1/2 kue itu, kira-kira kue Ibu itu nambah atau berkurang? Berkurang. Punya 1/2 kue ditambah lagi sama Ibu 1/2 kue, jadi bertambah ya? Benar? Benar. Benar, Anan, bertambah Anan. Benar Nian. Putra benar bertambah? Bu. Dirman? Benar, Bu. Rehan? Oke, berarti kalau setengah kue ditambah lagi artinya kue itu bertambah. Jadi berapa dia kalau setengah sama setengah? 4/2, Bu. 2/2 kalau dikecilkan jadi berapa artian? Bisa? Satu kiri dari satu. Nah, kemarin kan kita sudah pernah belajar tentang macam-macam atau jenis pecahan. Ada berapa, masih ada yang ingat? 4. Ada 4 apa saja tuh? Enzo. Desimal. Desimal alias Pecah-pecah, Bu. Persen.
pecahan biasa yang penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya nantinya ya? Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuannya yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda, karena ada yang sama, ada yang berbeda. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah konkret. Konkret itu kontekstual itu masalah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan baik dan benar. Nanti Ibu akan putarkan sebuah video untuk memperjelas materi kita. Sebelumnya, kita fokus. Mata Bu untuk melihat, telinga Bu untuk mendengar, otak Bu untuk berpikir. Duduk manis. Siap. Oke, siap ya? Video yang pertama. Tolong simak, perhatikan semuanya. Apa itu pecahan? Mari mengenal pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian yang sama besar dari bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan yang utuh. Maksudnya bagaimana, Kak? Nah, coba sahabat pelajar bayangkan mempunyai satu buah pizza yang utuh. Kemudian sahabat belajar bagi pizza tersebut menjadi beberapa bagian yang sama besar. Di sini misalnya kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setiap potongan pizza ada yang atas atau A merupakan pembilang, sedangkan yang bawah atau B merupakan penyebut. Nah, ketika kita akan menuliskan dalam bentuk pecahan, pembilang dan penyebut memiliki kata kunci. Apa kata kuncinya, Kak? Pembilang kata kuncinya adalah bagian atau potongan yang akan ditentukan, sedangkan penyebut adalah banyak seluruh bagian atau potongan. Nah, bisa dicatat ya untuk lebih memahaminya. Ya, kita mulai dari sebelum kita masuk ke dalam materi penjumlahan pecahan, kita mengenal dulu apa sih itu pecahan. Apa tadi dikatakan pecahan itu adalah Suatu bagian yang menyatakan bagian dari keseluruhan yang utuh. pecahan itu adalah bagian yang sama besar dari bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan yang utuh. Maksudnya bagaimana, Kak? Nah, coba sahabat belajar bayangkan mempunyai satu buah pizza yang utuh. Kemudian sahabat belajar bagi pizza tersebut menjadi beberapa bagian yang sama besar. Di sini misalnya kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, setiap potongan pizza adalah pecahan dari satu pizza yang utuh. Nah, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya pecahan dapat dinyatakan atau ditulis dalam bentuk A per T. Yang atas atau A merupakan pembilang, sedangkan yang bawah atau D merupakan penyebut. Nah, ketika kita akan menuliskan dalam bentuk pecahan, pembilang dan penyebut memiliki kata kunci. Apa kata kuncinya, Kak? Pembilang kata kuncinya adalah bagian atau potongan yang akan ditentukan, sedangkan penyebut adalah banyak seluruh bagian atau potongan. Bagian atau potongan yang akan ditentukan apakah nanti yang ditanya yang sudah dimakan ataukah yang masih utuh, itu maksudnya yang akan ditentukan. Sedangkan yang di bawah itu disebut apa? Apa itu? Itu bagian keseluruhannya, bagian keseluruhan dari
potongannya ya. Oke, kita Ya, lakukan. untuk lebih memahaminya, kita coba perhatikan gambar pizza berikut. Ini adalah satu buah pizza utuh yang kemudian dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Bagaimana kita menuliskan satu potong pizza ini dalam bentuk pecahan? Nah, untuk menuliskannya dalam bentuk pecahan, kita bisa tentukan pembilang dan penyebutnya. Pembilang kata kuncinya tadi adalah bagian atau potongan yang akan ditentukan. Nah, di sini yang akan kita tentukan yaitu satu potong pizza. Maka pembilangnya adalah 1 per. Selanjutnya penyebut kata kuncinya banyak seluruh bagian atau potongan. Coba kita hitung seluruh bagian pizzanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 bagian. Berarti penyebutnya adalah 4. Udah deh, pecahannya 1 per 4. Oke, nah ini yang tadi nanya bahwa pembilangnya itu bagian yang akan ditentukan tadi karena ini dipotongnya 1. Jadi bagian untuk pembilangnya berapa? Yang bagian pembilang 1. Sedangkan yang menyatakan keseluruhan yang mana? 1, 2, 3, 4. Makanya jadi 1 per 4. Sampai sini paham dulu? Paham? Oke. Angka 1 merupakan satu potongan pizza, sedangkan angka 4 merupakan banyak seluruh potongan pizza. Jadi, setiap satu potong atau satu bagian pizza ini dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1 per 4. Oke, biar tambah paham, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Masih dengan gambar yang sama, yaitu gambar pizza. Awal penyebut itu bahwa menyatakan jumlah keseluruhan. Kata kuncinya ya. Oke. Yang mana ini? Makan, maka pembilangnya adalah 5. Selanjutnya, kita tentukan penyebutnya. Kata kuncinya adalah banyak seluruh bagian atau potongan pizza. Maka kita hitung seluruh potongan pizza baik yang sudah dimakan maupun yang belum dimakan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Berarti penyebutnya adalah 8. apa yang jawabannya tadi? Bagian pizza Oke, yang kasih belum tepuk tangan buat kalian. 5 merupakan potongan pizza yang belum dimakan, sedangkan 8 merupakan jumlah seluruh potongan pizzanya. Lalu, berapa pecahan bagian pizza yang sudah dimakan? Oke, yang kedua. Ada yang bisa jawab? Berapa pecahan dari pizza yang sudah dimakan? Ingat soalnya ya. Yang sudah dimakan. Berarti Ananda? 3/8. Alika? 3/8. Fajar? 3/8. Rehan? 3/8. Dewi, oke. Nah, berarti suara Dewi. 3/8. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? Boleh? Boleh berpendapat. Ayo. Sama? 3/8? Sama. Semua kelompok sama? Ada 3 potong pizza yang sudah dimakan, maka pembilangnya adalah 3. Selanjutnya kita tentukan penyebutnya. Kata kuncinya adalah banyak seluruh bagian atau potongan. Maka kita hitung seluruh potongan pizza baik yang sudah dimakan atau yang belum dimakan. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya adalah 3 merupakan potongan pizza yang sudah dimakan dan 8 merupakan jumlah seluruh potongan pizzanya. Udah ya, nah, biar tambah paham lagi. Paham ya? Paham. Sama.
pizza. Semua pizzanya lebih ramai dari yang tadi. Ya. Sekarang soalnya tentukan pecahan dari pizza yang belum dimakan. Nah, yang belum dimakan. Ini boleh? Boleh. Siapa? Berapa Siapa? 3. Yang belum dimakan ya. 3/8 boleh, nanti tidak apa-apa. Sersa 5/8. 5/8. 5/8. Tangannya yang bagus. 5/8. Yang belum. Saya 5/8 sudah. Oke. 5/8. Indah. 5/8 Kenzo. 5/8. Oke, 5/8. Jadi ada 2 jawaban ya. Tadi saya Siva 3/8, yang lain 5/8. Coba, yang mana yang benar? Tadi pertanyaannya fokus kepada pertanyaan bahwa yang ditanya tadi pizza yang belum dimakan. Berarti yang belum dimakan yang mana, Nak? Yang Masih utuh. Ayo kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum jumlah keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu berapa? 5/8. Oke, coba hitungnya 3/8 yang belum dimakan. Oh ya, ya. Coba 3-nya yang mana? Oke. Oke, benar. Nanti coba Putra tadi mau coba ke depan silakan. Ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, di situ Anda gambar kue. Ada bagian yang sudah dimakan. Sekarang yang ditanya, kalimat matematika dari gambar ini gimana? Yang sudah dimakan ya, bagian kue yang sudah dimakan berapa? Oke, kelompok 2. Kelompok ini ya, 3. 1/8. Oke, yang dimakan 1 bagian. Jumlah keseluruhannya berapa kita itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soal ketiga. Berapa nih? Ini udah nanti makan 1 ya. Nah, sekarang Ibu Garin, pertanyaannya buatlah kalimat matematikanya dengan jumlah apel yang belum dimakan. 3/4. Oke. Oke, 3/4 bagian. Yang mau coba itu? Coba itu. Nah, 3/4. 2, 3. Oke. Keseluruhannya 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yang benar ada 10. Yang angka yang belum dimakan. 3, Kalimat matematikanya jadi 6/10. 6/10 di mana? 6/10. Baca. Berapa puluh? 6/10 yakin? Ya. Iya, jangan ragu. 6/10. Coba kita hitung ya, Nak, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6/10. 10. Oke, sampai sini konsep ini paham sudah? Ya, biar rileks, biar tegang. Coba kalian pikirkan buat satu kalimat nyambung nanti ya. Sebelah sini, yang ini dibagi 2 terpaksa. Dari sini ke sini, jika aku, yang dari di sini, maka aku. 1
disimpan di dalam kotak? Masih, terserah. Oke? Apakah perlu ditulis? Ya. Oke, siap? Siap? Siap ya? Hitung sampai berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siap yang di sini? Siap. Firman. Apa bilang? Jika aku menjadi pilot putri, Aku akan ikut bersamamu. oke. Selanjutnya Basri lagi. Rehan. Jika aku naik motor, Hasan. Satu lagi apa ya? Ardian dong. Jika aku jadi pemain bola, Fitri. Maka aku akan Oke, selanjutnya coba kita saksikan video yang kedua. Ini baru kita masukin ya. Halo, sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, di sini ada pecahan 3 per 4. Kita tahu ya, yang atas itu disebut penggilan, yang bawah itu disebut penjumlah ya. Nah, kita langsung contoh penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dulu. Di sini sudah ada pecahan, perhatikan ya penyebutnya sudah sama 6. Artinya kamu tinggal menjumlahkan penggilannya saja yang atas. 1 ditambah 2 berapa? 3 per 6. Nah, jawaban kamu sudah benar. Seperti ya, kalau gurumu memintamu untuk menyederhanakan pecahan sesederhana mungkin, kita bisa ya membebani. Karena apa? Karena ini penggilannya masih lebih kecil dari unsur. Kita bagikan dengan angka yang sama. Misalnya dibagi 3 ya. Yang dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Kalau 6 dibagi 3? 2. 1 per 2. Artinya 3 per 6 ini sama dengan 1 per 2. Sekarang satu lagi, 6 per 8 ditambah 5 per 8. Sekarang penyebutnya udah sama ya. Tinggal 5 per 6 kalau 5 11 per 8. Nah, lihat ya, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini tunggal kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Caranya kita bagikan 11 dibagi 8 berapa? 1. Kita simpan satunya di sini. Sisanya berapa? 11 per 8 berapa? 3 ya, sisa 3. Kita simpan 3-nya di atas, terus penyebutnya 8. Kita cek ya, apa benar 1 3 per 8 itu 11 per 8. 1 dikali 8 berapa? 8. 3 11. Benar ya, 11 per 8. Sekarang contoh penjumlahan kita. Jangan campurannya kita Bahas dulu langsung ya. Nah, di sini ucapkan, tidak perlu disamakan penyebut, ya. Nah, seperti contoh yang pertama, di situ 1 per 6 ditambah 2 per 6 berapa nah hasilnya? Ya, penyebutnya dijumlahkan sama penyebut. Pembilang. Pembilangnya berapa? 1 sama 2. 1 ditambah 2, 3. Bawahnya perlu udah dijumlahin? Tidak lagi karena dia sudah sama. Hanya 1 ditambah 2 berapa? 3. Nah, itu hasilnya nak ya. Tapi ini masih bisa disederhanakan, dikecilkan. Tapi untuk menyederhanakannya, kalau di atasnya bagi 3, ya
bawahnya juga Harus bagi 3. boleh nggak tuh dibagi 2? Boleh nggak? Boleh. Tidak. Karena 3 tidak bisa. Kalau di atasnya 3, di bawah 3. Kalau di atas 4, di bawah juga harus 4. Nah, sekarang sama-sama dibagi 3 biar dia lebih sederhana. 3 dibagi 3, 6 dibagi 3. Tapi 3/6 itu sama nilainya dengan 1/2. Untuk disederhanakan ya. Yang kedua, contoh kedua, 6/8 ditambah 5/8. Karena sudah sama, yang di atasnya kita jumlahkan. 11/8. 11/8 itu bisa diperkecil karena dia lebih besar ya. Dengan cara dibagi 11 itu langsung kamu bagikan 8, nanti dapatnya pecahan campuran. 11 bagi 8 ya. Pertama 11 bagi 8 dapatnya berapa? 1. Yang mendekati nak ya. Karena kalau dia 2 boleh enggak? Kenapa tidak boleh? Sudah lebih dari 11. 8 kali 2 berapa? 11. Lebih dari 11 kan? Makanya tidak boleh. Harus 1. Sekarang sisanya berapa? 11 dikurang 8? 3. Makanya disini bagi, oke. Ada bisa 11 dibagi 8 berapa? 1 ya. Kita simpan satu Sisanya tadi? Sisanya berapa? 11/8 berapa? 3 ya, sisa 3. Kita simpan 3-nya di atas, terus selanjutnya 8. Nah, sisanya 3. Sisanya ingat taruh di atas, bukan taruh di bawah. Yang di bawahnya pernya, ya. Nah, jadi dapatnya 1/3/8. Itu untuk yang penyebutnya sama. Sampai sini ada yang masih bingung? Ya? Paham? Oke, paham. Selanjutnya. Kita 3, 12. Berarti kita 3 lalu ditambah ini 2 kali 4 berapa? 4 kali 3, 12. Nah, sekarang sudah sama ya penyebutnya sama-sama 12 nih. Kita tinggal jumlahkan 3 tambah 8 berapa? 11. 11 per 12. Itu ya. Nah, sekarang cara kedua yaitu mencari KPK dari penyebutnya. KPK itu apa? Kelipatan kekurangan kekecilan. Nah, sekarang 1/4 ditambah 6. Jadi sama-sama beda ya. Caranya kita cari KPK 4 dan 6. Kelipatan dari 4 angkanya apa aja? 4, 8, 12, dan seterusnya. 6 ditambah 6, 12, 18, dan seterusnya. Kita cari kelipatan sampai 12. Artinya KPK dari 4 dan 6 ini 12. Nah, 12 kita simpan di bawahnya ya. Caranya ini nih, lihat. 12 kita simpan di sini, kemudian kita simpan 12 di sini, dikali 4 yang ini, lalu dibagi 4, 1000, lalu dikali 1. Kita sini 12 dibagi 4 dikali 1, ditambah yang ini satu lagi, ini. Kita sama simpan 12 di bawah, dikali bagi 6. Yang ini kemudian dikali 2, kita simpan di bawah. Nah, kita hitung ya, 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kali 1 ya, di sini berarti 3/12. Ditambah 12 dibagi 6, 2. 2 kali 2, 4. Ya, 4/12. Sekarang sudah sama penyebutnya. 3 ditambah 4 berapa? 7. 7/12. Yang ini dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 4/8 ditambah 5/8. Sekarang penyebutnya. Terus ini sehingga kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Caranya dia yang sisa 3, kita simpan 3-nya di atas, terus penyebutnya 8. Kita cek ya, apa benar 1/3/8 itu 11/8. Sekarang contoh kedua kan ya, nah kamu harus menyamakan dulu penyebutnya ya. Ada dua cara. Yang pertama cara 1 kali silang ya. Nah, 1/4 di sini ditambah 2/3. Ini sudah jelas ya, 4 dan 3 itu penyebutnya berbeda. Caranya kita kalikan dulu nih. 4 dikali 3 itu 12. Ini
kali 3. Nah sekarang kita cari silang 1 dikali 3, kita simpan di sini ya. Lalu kita jumlahkan, samakan lagi yang ini 4 dikali 3, kita simpan di sini. Kemudian yang ini kita silang 2 dikali 4, kita simpan di sini. Sudah seperti ini kita kalikan 1 dikali 3 berapa? 3 ya. 4 dikali 3 12. Berarti di sini kita tulis 3/12. Oke, ya Nang ya. Tadi sudah dengan penyebut yang sama, sekarang dengan penyebut yang berbeda. Kalau penyebut yang berbeda, apakah bisa langsung bisa dijumlahkan? Tidak. Boleh? Tidak boleh. Ada aturan yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Aturannya yaitu bahwa penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu. Ya. Oke, gimana sih caranya? Ada 2 cara, Nak. Cara yang pertama, gunakan perkalian silang. Seperti ini, Nak ya. Yang pertama, disilang 1 dikali 3 taruh di atas, ya. Terus pernya mana pernya? Pernya ini. Ini dikali ini. 4 dikali 3. Udah sampai sini paham? Pernyanya di depan. Oke, selanjutnya ditambah yang sebelah sini, gantian. Kalau tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini. Sekarang yang sebelah sini 2 dikali 4. Ya, di bawahnya tetap 4 dikali 3 untuk menyamakan penyebut. Sekarang tinggal kita kalikan. 3 berapa, Nak? Oke, 12. Sekarang yang di atasnya 1 dikali 1 dikali 3 2 dikali ini belum selesai ya. Cara kedua yaitu mencari KPK 11. Oke, nah 1 dikali 3 berapa tadi? 3. Ini pernya 12. 4 dikali 3 12. 2 dikali 4 8. Pernya tetap 12. Sudah sama belum penyebutnya? Sudah. Kalau sudah sama seperti itu, bolehkah langsung dijumlahkan? Boleh. Sama ini, Ibu. Ya, silakan. Nah, setelah sama seperti ini, bolehkah langsung dijumlahkan? Boleh. Kalau seperti yang tadi, seperti ini, nggak boleh langsung dijumlahkan. Kenapa? Karena penyebutnya belum. Ketika sudah sama, bolehkah langsung dijumlahkan? Boleh. Berapa hasilnya setelah dijumlahkan? 3 ditambah 8? 11. Untuk cara yang pertama paham? Belum paham, bingung, boleh bertanya dulu sebelum kita masuk ke cara yang kedua. Paham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu semuanya paham? Lanjut caranya. 11/12. Seperti itu ya. Nah sekarang yang kedua yaitu mencari KPK dari penyebutnya. KPK itu apa? Kelipatan kesatuan terkecilan. Sekarang 1/4 ditambah 2/6. Ini sama-sama beda ya. Caranya kita cari KPK 4 dan 6. Kelipatan dari 4 angkanya apa aja? 4 ditambah 4 berapa? 4 12. Nah 6 ditambah 6 12 dan seterusnya. Kita cari bilangan yang sama. Kemarin 12 artinya KPK dari 4 dan 6 ini 12. Nah 12 kita simpan di bawahnya ya. Caranya seperti ini ya. 12 kita simpan di penyebutnya, kemudian kita simpan 12 di sini dikali 4 yang ini, lalu dibagi 4 1000, lalu dikali 1. Kita simpan di sini 12 dibagi 4 dikali 1 ditambah yang ini satu lagi dibagi yang ini. Kita sama simpan 12 di bawah dikali bagi 6 yang ini, kemudian dikali
Ini berarti 3 per 12. Ditambah 12 dibagi 6, 2. 2 kali 2, 4. Ya, 4 per 12. Sekarang sudah sama penyebutnya. 3 ditambah 4 berapa? 7. 7 per 12. Nah, seperti Oke. Nah, sekarang tadi cara yang pertama, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara kedua gimana, Nak? Yaitu dengan mencari KPK. Apa tadi KPK? Kelipatan, persatuan, terkecil. Berarti, Bu, kalau terkecil kita ambil yang paling kecil. Karena nanti akan ada lagi yang sama seterusnya. Tapi karena terkecil kita ambil yang paling Kecil. Oke. KPK dari 4. 8, 12, 16. Titik 3 itu menyatakan dan seterusnya. 6. Kelipatan 6. 16. Iya, dan selanjutnya. Oke, Dirna. Tuliskan penyebutnya itu tadi 12 yang sudah sama di bawahnya. Ya, biar tidak keliru, kalian buat dulu penyebutnya dulu. 12. Sekarang caranya gimana? 12 ini dibagi dengan 4. Setelah dibagi nanti dikalikan yang di atas dengan 91, ya. Berarti 12 dibagi dengan 4 dikalikan dengan 1. Oke, sudah sampai sini yang ini paham? Dan oke, selanjutnya ditambah yang kedua. 12 dibagi 6 dikalikan dengan 2 di atasnya. 12 dibagi 6 dikali dengan 2. Sekarang sudah sama kan? Kita selesaikan. 12 dibagi 4 kali yang 4 kali berapa? 3. Oke, 4 dikali 3. Berarti 3 dikali dengan 1. Berapa? 3. Oke, hasilnya taruh di sini. Ya. Dan yang kedua, 12 dibagi 6. Oke, 2. 2 dikali 2, 4. Sekarang sudah bisa dijumlahin enggak? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah bisa jumlahkan. 3 ditambah 4. 12 ditambah 4 per 12 berapa? 7 per 12. 7 per 12. Nah, ini Nana ya, cara mencari KPK. penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang Sama. berbeda. Yang pertama harus diapain dulu tadi? Cari KPK. Untuk apa? Untuk menyamakan namanya? Penyebutnya. Karena kalau penyebutnya beda, tidak bisa langsung digunakan. Salah, ya salah. Harus disamakan dulu penyebutnya. Ada 2 cara tadi dengan menggunakan apa? Yang pertama perkalian silang. Dan yang kedua dengan menggunakan apa ya? Paham? Ini namanya, Putri udah bisa jawab. Ini amplop soal. Setiap kelompok perwakilan ke depan untuk ambil amplop ini, 7 amplop ini perwakilan dari 7 kelompok. Dalam amplop ini ada isinya. Lihat sendiri apa ya isinya ya. Oke, boleh kelompok 1 maju ke depan perwakilan 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya, nanti kalau udah bilang 1, 2, 3 baru dia hadir. Terserah. Siap? 1, 2, 3. Dan rebutan kuning. Oke, silakan kembali. Jangan dibuka dulu bareng-bareng. Oke, nah sekarang nanti buka isi amplop itu apa? Diskusikan bareng-bareng temanmu. Diskusikan bareng temanmu. Jawab bareng-bareng ya. Karena itu soal cerita, tolong soalnya benar-benar dibaca berulang kali, dipahami dulu apa maksud dari soal tersebut. Nanti siapa yang sudah kelompoknya boleh silakan ke depan. Ya.
Sampai pagi ya. Iya. 1, 2, 3 ya. 4. Oke. 2, 4, 3 lagi. 3 kelompok lagi. Tris ya. Perwakilan kompromi diskusi siapa yang akan mewakili ke depan. Boleh asal tahu tapi ya caranya udah tahu nggak apa. Ya. Siapa yang berani? Bu, perwakilan kami putra, Bu. Perwakilan kami putra. Siap, Bu. Oke, Selesai semua dulu lah ya biar konsentrasi ke depan bareng-bareng kita nak ya. Yap. Nggak usah. Kan dulu Dirma apa pertanyaan dari Iska membutuhkan yang lain? Ya. Tolong yang lain suaranya. Iska membutuhkan 1/2 cangkir gula untuk membuat kue coklat dan 1/3 cangkir gula untuk membuat kue keju. Berapakah total cangkir gula yang dibutuhkan, Siska? Oke, silakan. Buatan soalnya. Panjang tuh. Oh, panjang. Kalau ditulis tidak. Oh iya. Seperti itu. Nanti sebelum kita bahas nah ya, boleh Dirman bisa jelasin gimana bisa dapat 5/6 atau temennya yang sebangku boleh bantu menjelaskan bisa dapat 5/6 dari mana? Kawan nih dia boleh ke depan dapat boleh. Boleh kawanan ya Bu? Boleh kawanan. Disuruh malah kawanan. Nah. Silakan. Ya. Dari kawasannya Dapatnya? ketemunya 6. Oke. 6 dibagi 2 3 dikali 1 3 Ya. 6 dibagi 3 2 dikali 1 2 jadi ditambahkan 4/6. Oke, tepuk tangan dulu Nak, ya. Oke, langsung kita bahas aja Nak, ya, biar nanti bisa dihapus. Nah, ini soal nomor 1. Nah, soalnya tadi Siska membutuhkan satu cangkir gula untuk membuat kue coklat dan 1/3 cangkir gula untuk membuat kue keju. Berapakah total? Kalau berapakah total berarti dia baik ditambah. dijumlahkan yang gula yang dibutuhkan Siska. Oke, 1/2 berarti ditambah 1/3. Tadi kata Dirman benar, cari KPK-nya dapatnya 6. 6 terus dibagi 2 dapatnya 3 dikali 1 3. Oke, yang kedua 6 dibagi 3 dapatnya 2 dikali 1 2 hasilnya 2. Selanjutnya dijumlahkan dapatnya 5/6. Benar nggak? Benar. Iya. Silakan kelompok duluan. Putra ya? Tidak, ini dulu Bapak. Iya, benar kan? Kelompok ini dulu tadi yang duluan selesai. Di bawahnya dulu. Sini dia dua. Baca dulu Nak. Baca dulu Sah. Di dalam wadah terdapat 5/8 liter air untuk menyiram seluruh tanaman. Ditambahkan air sebanyak 4/6 liter lagi. Berapa seluruh air yang
Untuk menyiram seluruh tanaman, ditambahkan air sebanyak 4/6 liter lagi. Berapa seluruh air yang dibutuhkan untuk menyiram tanaman tersebut? Tanaman apa? Oke, nanti dulu bisa jelasin Bu, gimana dapatnya Bu? Atau Antika mau bantu boleh silakan. Benar, aplikasinya dapatnya berapa? Pertama kami cari KPK-nya dulu, Bu. Kalau KPK kami bagikan ke 8. Berapa dapatnya? 24 bagi 8, 3. Andika, Tiga aplikasinya kali. dapatnya berapa? 24. Oke. 24 bagi 8, 3. 3 kali 5, 15. Ya. 24 bagi 6, 4. 4 kali 4, 16. Oke. Habis itu kami tambahkan Bu, 15 tambah 16. 31/24. Sudah? Sudah. Sudah nih? Sudah habis. Oke. Ya, benar jawabannya? Benar. Aku semua. Oh iya, masakan dulu. Susi membeli beras dengan berat 3/5 kilogram dan telur 2/3 kilogram. Tentukan jumlah beras keduanya. Ya, buat dulu nomor 3. Tadi soal 3. Ya. Dikasih biar lebih biar dah. Oke, silakan. Hapus dulu, pencet hapus. Sudah. Ulang. Hapus. Kapan Bu? Jangan dipaksa. Oke? Ya, saya jelasin Bapak dari mana dapatnya Bapak. Dari mana dapatnya bisa? Jelasin. Ardian yang menjelaskan, boleh ya bagus. Kerjasama mereka ya, berkolaborasi. Silakan Ardian jelaskan. Lebih diuraikan lagi sama mereka satu persatu, boleh biar lebih paham. Nah, mereka 3/4 ditambah 1/2 itu dapatnya KPK-nya 8. 8 langsung dibikinnya seperti ini biar lebih jelas. Yang sudah lebih boleh langsung seperti itu boleh. Nah, 8 ini dibagi dulu dengan 4. Oh, 8 dibagi 4, 2 dikali 8 dibagi 4, 2 dikali 3, 6 ya. Yang ini 8 dibagi 2, 4 dikali 1, 4. Baru dijumlahkan hasilnya 10/8. Oke, yang ini boleh. 4 kali 8, 3 ya, 4 kali 3, 8 akan kali 1, 8 4, 3 kali 3 tambah 8, 12 12
Mana yang benar? 24 Bu. Ditambah jadi 11 baru 24 Bu. Nah, oke. Nggak lagi pakai pensil. Ya, ini langsung ya 8 sama 3 KPK-nya 24. 24 bagi 8 3 kali 1 3. 24 bagi 3 8. 8 kali 1 8. Dijumlahkan dapatnya 11 per 24. Oke, beri tepuk tangan dulu. Tangan seluruhnya tadi. Oke. Ya, di sini. Lagi. Nah, jangan dekat ketinggian, geser ya. Nah, ya. Kita Oke, sudah? Pakai perkalian silang, jadi pakai cara yang pertama dia. Kalau tadi semuanya hampir pakai cara yang kedua dengan KPK ya. Nah, sekarang dia pakai yang beda, hampir beda mereka pakai cara yang pertama dengan menggunakan perkalian silang. Oke, jadi ada dua variasi. Waktu itu udah Ya. sekolah sana tadi. Itu kan Ya. waktu diterima sini, tidak diterima sekolah. Jadi Ya, oke. 3 tahun nggak sekolah. Ya. Kami pindah ke sini. Pulang Ya. ke sini. Ya. Oke. Cara yang pertama ya. Habis? Habis masih pakai cara yang kedua mencari KPK. 4 dulu. Mengikuti ujian kelas 5. Fitri ya, kelompok Fitri dia menggunakan cara yang pertama perkalian silang. Nah, caranya yang mana? Yang pertama ini dulu yang dikalikan. 2 dikali 3. Ini yang di bawah untuk mencari penyebutnya 5 dikali 12. Oke, benar. Yang kedua 1 dikali 5, 5 dikali 3 sama. 2 dikali 3 berapa? 5. Ini 1 kali 5? 5. Oke, di bawahnya 5 kali 3? 15, benar sampai sini? Benar. Dijumlahkan berapa jumlahnya? 11. Tadi benar salah? Sekarang yang terakhir. Yang terakhir 3/4 ditambah 2/3. Berapa KPK-nya? 12. 12, benar. Sekarang kalian perhatikan semuanya. Ya. 12 dibagi dengan 4 berapa nak? 3 dikali 3 berapa nak? 9. Salah. Apanya yang salah, Fis? Seharusnya berapa? 9. Oke, seharusnya 9. Yang ini nak ya. Seharusnya 9. Oke. Yang ini benar gak? 12 dibagi 3. 12 bagi 3. 4 dikali 2. Benar? Sekarang jumlahkan. 9 tambah 8. 17. Benar gak ini? Salah.
diapakan? Setelah itu baru boleh Tambah. bagaimana hari ini rasanya belajar bahasa Indonesia? Bahagia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ya semua dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau disuruh ibunya beli telur di rumah tahu, nah beli telur setengah kilo, beli telur berapa? Jadi berapa ya jumlahnya? Bisa kan? Bisa. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengurangan pecahan sekalian lah MC akan bukan pecahan. Besok kita akan belajar tentang pengurangan dapat dari bisa tutup pelajaran kita hari ini dengan melafazkan Terima kasih kepada role model yang pada kesempatan ini. Untuk ini kami berikan kesempatan supervisor yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 30 Ibu Zilawati SPD MM untuk menyampaikan hasil pengamatannya terhadap role model yang melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengawas binaan kami yang sudah mendampingi dalam proses observasi pada hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Apa yang sudah Bapak sampaikan akan menjadi motivasi ke depannya. Namun saya juga mengamati siswa aktif, gurunya aktif, kolaboratifnya dapat, antara pembelajarannya semuanya bersinergi. Kemudian yang paling penting penekanannya, kami memilih kelas 5 dan juga ini adalah motivator untuk guru yang lain karena Ibu Lydia ini perlu saya sampaikan memang on time-nya di kelas Pak. Inilah mutu bahwa kualitas jika guru itu memang on time di dalam kelas, pada saat mereka melakukan observasi anak-anak itu sudah merasa dekat dan tidak ada rasa ketakutan sehingga sudah biasa dalam proses pembelajarannya, tidak berpengaruh ada pengawas, ada kepala sekolah sehingga pembelajarannya itu berjalan lancar. Apa yang disampaikan oleh guru mereka aktif dan gurunya pun ikut aktif dan ikut memotivasi dan memberikan penguatan baik secara verbal maupun secara bentuk yang lain yang diberikan kepada siswa-siswinya sehingga semuanya itu mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih untuk pengawas binaan kami yang juga super aktif dan super hebat, superhero. Terima kasih. Oke. Kami berikan kesempatan kepada role model Ibu apa nih? Widya apa? Widya Astuti. Widya Astuti SPD. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Widya Astuti SPD, wali kelas 5A untuk menyampaikan mungkin ada sanggahan, mungkin juga ada tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh supervisor. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Cekwan, kepada Ibu Zila Dewi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 30 yang telah memberikan kesempatan saya untuk hari ini observasi saya. Terima kasih banyak pada kesempatan ini, banyak sekali hal positif yang saya dapatkan, baik itu dari Ibu Zila selaku kepala sekolah maupun Pak Cika selaku pengawas, bahwa dalam hal ini masih banyak hal yang perlu saya perbaiki untuk kemajuan, untuk kebaikan, untuk perbaikan ke depannya. Banyak hal yang saya dapatkan yang bisa saya jadikan motivasi untuk lebih baik lagi dalam mengajar anak-anak ini ke depannya Pak. Terima kasih untuk saran dan masukannya baik dari Ibu Zila maupun dari Pak Cika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk refleksi ya Bu ya. Sebagai role model, bagaimana rasanya mengajar dengan diamati oleh supervisor dan pengawas pendamping? Yang jelas secara naluri pasti ada rasa gemetar, takut
takut itu mungkin alami ya Pak ya, pasti, tapi secara itu saya berusaha untuk bagaimanapun memberikan yang terbaik, yang terbaik lah yang saya bisa lakukan, walaupun ada pengawas, walaupun ada sedikit rasa deg-deg itu pasti ada, tapi ya alhamdulillah karena pengawasnya juga enjoy, jadi rasanya kegugupan itu bisa teratasi Pak. Ya, saya lihat dari sesi dari sesi mengkondisikan kelas tadi sepertinya mau dipikir apa ya langkah-langkah di situ. Setelah itu mengalir dan tidak ada lagi kekakuannya. Nah, di situ keren ya Bu. Hanya saja